Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3C ingin memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran mengenai produk life cycle. Perkenalkan, nama saya Devi Mutia Wulandari. Selanjutnya ada Kansa Khairunisa, Afani Salsa Rosdila, Azza Humaidah, dan Ariska Putri Ramanda. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah produk Starbucks. Starbucks adalah sebuah kedai kopi yang sudah banyak sekali cabang-cabangnya di berbagai negara. Starbucks Corporation adalah sebuah jaringan kedai kopi dari Amerika Serikat yang bermarkas di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 15.012 kedai di 44 negara. Produk life cycle Starbucks terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap perkenalan atau introduction, yang kedua tahap pertumbuhan atau growth, yang ketiga tahap kematangan atau maturity, dan yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana Starbucks Coffee Company ini melewati satu-satu dari tahap di atas. Yang pertama yaitu tahap perkenalan atau introduction. Pada awal perkenalannya Starbucks hanya menjual biji kopi yang telah dipanggang, kopi bubuk, dan alat-alat pemanggangan di sebuah toko kecil di Seattle dan Washington. Awalnya perusahaan ini berjalan dengan baik, tetapi berbagai hal mulai berubah di tahun 80-an. Penjualan yang masih rendah dan masih belum banyak orang tahu akan produk ini menjadi kesulitan di tahun-tahun pertama. Salah satu pendiri Starbucks menjual habis sahamnya dan akhirnya tinggal hanya 2 pendiri. Lalu pada tahun berikutnya, seorang salesman perlengkapan plastik mengamati banyaknya termos plastik yang dibeli Starbucks dari Hammer Place, perusahaan tempat bekerjanya. Dan 1 tahun berikutnya, salesman itu diangkat menjadi kepala bagian pemasaran, Howard Schultz namanya. Setelah itu, Schultz langsung dikirim ke Milan, Italia untuk menghadiri pameran perabot. Ketika sampai, ia langsung jatuh cinta kepada kopi di Italia. Dan ia juga mengamati tentang kafe. Kafe adalah tempat ngobrol atau menikmati kesendirian selagi menghirup kopi pada lingkungan yang nyaman. Akhirnya, Schultz mendapat ide besar, bagaimana jika menciptakan tempat gathering komunitas-komunitas seperti kedai kopi di Italia itu di Amerika Serikat. Pada tahun berikutnya, manajer pemasaran itu mempunyai suatu visi untuk menciptakan kembali sihir dan romansa di balik kedai kopi di Italia, dan ingin menguji konsep penjualan espresso di luar Italia. Namun, ide Schultz tidak diterima baik oleh pendiri lainnya, Baldwin. Baldwin tidak siap untuk memasuki bisnis rumah makan. Tidak ada suatu hal pun yang mengalihkan perhatiannya dari rencana awal untuk menjual biji kopi utuh. Tetapi ia membiarkan Schultz mencoba membuka kedai espresso kecil di sudut salah satu tokonya. Akhirnya, Il Journal dan Starbucks mengambil jalan yang berbeda. Walaupun bukan menjadi satu produk, namun disinilah modifikasi produk atau perubahan produk dari Starbucks terjadi. Il Journal dan Starbucks Coffee sama-sama mencapai suksesnya di tahap perkenalan. Starbucks yang membuka cabang ke-6-nya di pusat kota Seattle langsung hit di kalangan masyarakat. Namun, Il Journal tidak kalah hitsnya dengan hanya satu pendiri mengembang bisnisnya. Sangat cepat perkembangan tahap perkenalan ini. Beberapa tahun kemudian, pemilik Starbucks Coffee Company memutuskan untuk menjual bisnis kopi mereka beserta nama pada suatu kelompok investor lokal. Schultz mengumpulkan dana dengan meyakinkan investor-investor itu dengan visinya bahwa mereka bisa membuka 125 outlet dalam 5 tahun berikutnya. Ia juga mengubah logo Il Journal, gambar putri duyung telanjang dada, menjadi suatu figur yang lebih bisa diterima secara umum. Nama perusahaan juga diubah dari Il Journal ke Starbucks, dan akhirnya ia mengkonversi 6 toko pemanggangan atau roasting Starbucks menjadi kedai-kedai kopi yang rapi dan nyaman. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini artinya bahwa suatu produk sudah bisa diterima di masyarakat dan tinggal melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di tahap ini, Starbucks Coffee barulah memulai bentuknya. Dengan membuka 17 toko, perusahaan berekspansi dengan cepat menuju kota-kota yang lain di Amerika Serikat.
Semakin berjalannya tahun, Starbucks memperluas bisnisnya melalui pesanan katalog lewat pos dan mendapatkan lisensi membuka toko di airport dan berekspansi lebih lanjut ke negara bagian California. Di tahap ini, penjualan produk Starbucks sudah cukup tinggi dan sudah banyak juga masyarakat yang tahu. Bahkan, mereka ingin membuka cabang yang lebih banyak lagi. Artinya, sudah tidak perlu lagi promosi yang begitu besar agar masyarakat tahu produk ini. Dan juga produk Starbucks ini sudah menambahkan kelengkapan produknya atau memvariatifkan produknya. Yang ketiga ada tahap kematangan. Pada tahap ini adalah tahap tertinggi dari sebuah perusahaan yang memasarkan produknya. Dalam bahasa informalnya adalah tahap sukses. Tahap ini biasanya banyak terjadi diversifikasi produk, yang artinya Starbucks tidak cukup hanya sebagai kedai kopi. Starbucks memulai beberapa perluasan produk dan merek yang lain. Misalkan menawarkan kopi Starbucks di penerbangan United Airlines, menjual teh premium melalui Tazo Tea Company yang dimiliki Starbucks, menggunakan internet untuk penawaran langsung sebagai pilihan untuk membeli kopi Starbucks secara online, mendistribusikan biji utuh dan kopi bubuk melalui supermarket, memproduksi es krim kopi premium bersama Dreyers, menjual CD di toko eceran Starbucks. Sukses Starbucks sebagian besar dicapai melalui pengiklanan dari mulut ke mulut, dan hal ini membuat namanya menjadi kata yang populer. Sejarah Starbucks menunjukkan bagaimana sebuah toko roasting kopi regional berskala kecil, penjual biji kopi, menjadi sebuah perusahaan internasional dengan lebih dari 9.000 lokasi di 34 negara yang melayani 20 juta pelanggan lebih dari waktu seminggu. Dan member contoh nyata pula pada siklus hidup produk. Siklus hidup produk tidak hanya berhenti sampai di sini, masih ada satu tahap lagi. Tahap selanjutnya adalah terusan dari tahap kematangan ini. Jika perusahaan tidak dapat mempertahankan kesuksesannya pada tahap ini, mungkin perusahaan tersebut akan melanjutkan siklus hidup produknya pada tahap selanjutnya. Tahap keempat adalah tahap penurunan. Tahap ini adalah tahap kebangkrutan dalam bahasa informalnya atau tahap penurunan pemasaran atas sebuah produk, yang artinya produk tersebut sudah mulai tidak diminati masyarakat. Sebenarnya Starbucks Company pernah sampai pada tahap penurunan ini pada saat pemilik Starbucks menjual tokonya pada investor. Namun, Schultz yang melihat kesempatan besar pada produk Starbucks, ia mengumpulkan dana dan meyakinkan investor bahwa Starbucks bisa berkembang. Schultz mengambil tindakan strategi dalam mengatasi atau menanggulangi tahap penurunan dengan membangkitkan kembali Starbucks Coffee yang hampir saja bangkrut dengan memodifikasi produk dan merubah tampilan Starbucks yang baru tanpa mengubah bentuk awal yang hanya menjual biji kopi utuh. Namun, Starbucks Coffee sampai saat ini yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, adalah harga yang terlalu mahal hanya untuk satu cup kopi. Karena Starbucks Company ini mematok harga dengan mengikuti kurs mata uang, dan juga daftar harga tidak tersedia pada tokonya. Jadi pelanggan yang ingin memesan mungkin agak sedikit bingung. Kekurangan ini jika tidak ditanggapi secara segera, ditakutkan pelanggan akan berpaling ke kedai kopi lainnya yang berfasilitas sama namun dengan harga yang lebih terjangkau. Saat ini, Starbucks berada pada tahap kematangan atau maturity, di mana ada banyak pesaing di pasar yang menawarkan produk serupa. Untuk dapat bersaing dengan pemain lain, menjadi penting untuk mempertahankan pangsa pasar, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Demikian paparan produk life cycle dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.